Hari ini adalah pernikahan Agung Tuan Long. Penyusup akan mati. The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak akan menikah. Aku berjanji pada orang itu bahwa aku akan menunggunya menikahiku. Sudah berapa tahun kau mengatakan ini? 1 atau 2 tahun? Masa keemasan seorang wanita? Hanya beberapa tahun ini, saat kau sudah tua, siapa yang akan menginginkanmu? Semuanya berhenti. Sudah 1000 tahun berlalu. Guru, akhirnya aku menemukanmu. Pengemis kecil. Itu kau. Kau di sini untuk menyelamatkanku. Ya, akulah yang datang untuk menyelamatkanmu. Kau belum sepenuhnya memulihkan ingatanmu. Kau telah melupakan pertunangan kita. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Selama darah diteteskan ke sumbu dan lampu jiwa dinyalakan, ingatanmu dari 1000 tahun yang lalu, dan kemampuanmu akan pulih sepenuhnya. Luoyan, apakah kau bersedia menikah denganku? Hanya denganmu? Aku akan menikahinya. Belum ada yang bisa menghentikanku. Kalau begitu aku ingin melihatnya. Pengawal. Tian Xiang. Bocah bodoh. Apakah kau benar-benar berpikir keluarga Longku tidak memiliki dukungan? Nyonya, cepat pergi dan beritahu Tian Hao. Seseorang sedang berada di pernikahan kakaknya. Membuat keributan. Suruh dia segera datang ke sini. Baik, Tuan. Bocah, kau sudah mati. Apakah kau tahu siapa aku? Adik laki-lakiku adalah murid pribadi pemimpin Jiu Xiao Shengong. Jiu Xiao Shengong. Gengsinya diketahui oleh semua orang. Pengemis kecil apa yang harus kita lakukan sekarang? Tian Xiang. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja kau akan berlutut dan mengakui kesalahanmu padaku. Jiu Xiao Shengong adalah sekte nomor 1 di dunia. Memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di seluruh negara naga. Siapapun di antara mereka yang diambil secara acak, mampu menjadi pahlawan yang mendominasi suatu wilayah. Berani bertindak melawan keluarga Longku adalah penghinaan terhadap Jiu Xiao Shengong. Kau benar-benar mencari kematianmu sendiri. Begitukah? Jiu Xiao Shengong yang remeh itu tidak lebih dari sesuatu yang kubangun hanya karena iseng. Apa yang perlu dirisaukan? Salam pemimpin. Ayo pergi. Pernikahan akan segera dimulai. Apa yang kau katakan? Jiu Xiao Shengong dibangun olehmu hanya karena iseng. Benar sekali.
Kata-kata yang sombong sekali. Kau orang gila. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau bilang kau bisa hidup selama 1000 tahun. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau tahu beberapa seni bela diri, kau bisa menyombongkan diri seperti ini. Kau bilang kau adalah pendiri Jiu Xiao Shen Gong. Maka aku mungkin juga bisa berkata, aku adalah pendiri seluruh negara naga juga. Sudah lama sekali sejak aku melihat seseorang dengan muka tembok seperti itu saat aku mendirikan negara naga. Leluhur bocah ingusan ini. Mungkin bahkan belum lahir. Hari ini adalah pernikahan putraku. Pemimpin Jiu Xiao Shen Gong berjanji, datang saksikan nikahan hari ini. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, berhati-hatilah bahwa Jiu Xiao Shen Gong akan menjatuhkan hukuman petir kepadamu. Pengemis kecil, sebaiknya kau berhenti bicara. Jiu Xiao Shen Gong bukan lagi sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia fana seperti kita. Aku juga mendengar bahwa pakaian merah yang dikenakan Jing Huo semuanya diwarnai merah dengan darah. Dia hanyalah seorang iblis wanita yang berdarah dingin. Tidak peduli seberapa hebat dirinya. Saat dia berada di hadapanku, dia tidak punya pilihan selain berlutut. Bocah ingusan, berlututlah dan akui kesalahanmu segera. Saat pemimpin Jiu Xiao Shen Gong tiba, aku masih mohon belas kasihan atas namamu untuk meninggalkanmu mayat yang utuh. Tuan Long, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ini semua karena aku. Jika kau bersedia melepaskannya, aku akan menyerahkan diriku untuk kau hukum. Terlepas dari apakah sang guru telah memulihkan ingatannya, dia akan selalu berdiri di hadapanku. Jika kau bersedia untuk bersujud dan mengakui kesalahanmu padaku, aku juga bisa ampuni keluargawanmu dari kematian. Bahkan kini kau masih menolak akui salahmu. Kalau begitu, 4 keluarga besar kita akan bertindak atas nama Jiu Xiao Shen Gong hari ini untuk melenyapkanmu. Si bodoh yang menodai istana dewa ini. Apa yang kau tunggu? 4 keluarga besar akan bergabung untuk melenyapkan si bodoh ini. Agar pemimpin Jiu Xiao Shen Gong, saat dia tiba, melihat orang gila ini berbicara omong kosong dan menyalahkan kita. Bertindaklah dengan cepat. Tuan Long benar. Serang bersama-sama. Keluarga Su saya juga setuju. Mungkin di matamu pemimpin Jing begitu agung seperti dewa. Namun di mataku, dia hanyalah seorang bayi. Kau berani tidak menghormati pemimpin Jiu Xiao Shen Gong, hari ini kau akan menjemput ajalmu. Mencari mati semuanya, serang bersama-sama. Pengemis kecil, kita harus segera pergi. Jiu Xiao Shen Gong benar-benar sesuatu yang tidak mampu kita lawan. Tidak apa-apa aku di sini. Mereka tidak berani menyentuhku. Bahkan jika Jing Huo datang, dia juga harus berlutut di hadapanku. Mereka yang tidak menghormati Jiu Xiao Shen Gong akan dieksekusi tanpa ampun. Tian Hao, kau sudah tiba. Mengapa pemimpin Jiu Xiao Shen Gong belum datang? Pemimpin pergi mencari leluhur. Dia akan segera tiba. Bagus. Tian Hao, bocah inilah orangnya. Dia mengaku sebagai pendiri Jiu Xiao Shen Gong. Benar-benar lancang. Berani-beraninya menyamar sebagai leluhur dan secara terbuka memfitnah pemimpin Jiu Xiao Shen Gong. Kau sama sekali tidak menganggap Jiu Xiao Shen Gong sebagai apapun. Kau bilang aku menyamar sebagai sang leluhur. Lalu bagaimana kau membuktikan bahwa kau adalah murid Jiu Xiao Shen Gong? Maka aku akan membiarkanmu mati dengan pemahaman yang jelas. Semua orang familiar dengan ini, bukan? Ini adalah satu-satunya token murid warisan Jiu Xiao Shen Gong. Aku juga mendengar bahwa orang yang mendapatkan token ini adalah penerus yang telah dipilih sebelumnya. The Pemimpin film Jiu was Xiao Shen Gong. translated Keluarga and Long adalah narrated keluarga by dengan M. 2 sosok Media. tangguh. Selamat. Selamat. Bocah, apakah kau melihat ini? Dengan token ini, seolah-olah pemimpin Jiu Xiao Shen Gong hadir secara pribadi. Kecuali penguasa, tidak ada yang berani membangkang. Sekarang, atas nama pemimpin Jiu Xiao Shen Gong, aku akan hancurkanmu yang bicara omong kosong. Seseorang yang tidak menghormati Jiu Xiao Shen Gong. Penilaian Jing Huo benar-benar buruk. Murid yang dia terima ini. Apa maksudmu? Beraninya kau memandang rendah diriku? Bakatnya biasa saja. Dan karakternya juga buruk. Dia tidak layak memasuki Jiu Xiao Shen Gong. Siapa kau sebenarnya? Dan kau berani membicarakanku? Token Jiu Xiao Shen Gong setara dengan pemimpin Qinmu. Mengapa kau tidak segera berlutut dan menjemput ajalmu? Itu hanyalah token biasa.
Jing Hou. Jika kau tidak muncul dalam 3 tarikan napas, pergilah ke kolam guntur untuk menerima hukumanmu. Berani buat marah leluhur muak hidup. Kau benar-benar merusak token Jiu Xiao Shen Gong. Ini adalah provokasi terbuka terhadap martabat Jiu Xiao Shen Gong. Kau. Apakah kau berniat menjadi dengan Jiu Xiao Shen Gong? Jiu Xiao Shen Gong adalah milikku. Apapun yang ingin kulakukan, itulah yang akan kulakukan. Tian Hao, apa yang kau tunggu? Kirim dia ke alam baka. Siapa sebenarnya orang ini? Ditempa dari besi hitam dari luar langit. Hancur begitu saja dengan mudah. Siapa sebenarnya Anda, Tuan? Mengapa Anda menjadi musuh Jiu Xiao Shen Gong saya? Pengemis kecil. Token ini mewakili pemimpin Jiu Xiao Shen Gong. Baru saja dihancurkan olehmu begitu saja. Apakah akan ada masalah? Serahkan padaku, tenang saja. Jika kau menyukai token ini, aku akan meminta Jing Hou membuatkan beberapa lagi untukmu. Lancang sekali. Karena kau berani sebut nama pemimpin langsung. Hari ini kau benar-benar berniat menjadi musuh Jiu Xiao Shen Gong saya. Jika aku memanggilnya pemimpin, apakah dia berani menjawab? Keterlaluan. Beraninya kau meremehkan pemimpin Jiu Xiao Shen Gong. Ada di matamu. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membuatmu meminta maaf kepada Jiu Xiao Shen Gong. Mari kita serang bersama-sama. Bunuh dia. Demi menegakkan reputasi Jiu Xiao Shen Gong. Bunuh. Menurutku kalianlah yang menodai keberadaan Jiu Xiao Shen Gong. Aku tidak tahu apa yang salah dengan mata Jing Hou sampai benar-benar terlibat dengan kalian para hama. Kau masih berani menghina pemimpin. Hari ini, aku pasti hancurkan tulangmu dan sebarkan abumu. Bunuh dia dengan cepat. Semua murid dengarkan perintahku. Hari ini Kinmu di Hotel Yancheng menghina pemimpin Jiu Xiao Shen Gong kita dan bahkan menyamar sebagai leluhur. Sombong dan angkuh. Eksekusi dia di tempat. Baik, Tidak. pemimpin Jiu Xiao Shen Gong telah tiba. Murid ini memberikan penghormatan. Pemimpin Anda datang di saat yang tepat. Orang ini sangat lancang. Dia berulang kali tidak sopan pada Jiu Xiao Shen Gong. Dia bahkan memfitnah Anda, pemimpin. Dia bahkan berniat menyerang murid ini. Ini benar-benar kejahatan yang tidak termaafkan. Sangat menjijikan. Anda harus menghukum orang ini dengan berat demi menjaga martabat Jiu Xiao Shen Gong. Benar, pemimpin. Orang ini sombong dan angkuh. Sombong dan tinggi hati. Mengaku sebagai pendiri Jiu Xiao Shen Gong. Mohon eksekusi dia di tempat pemimpin. Bagaimana dengan itu, pengemis bau? Pemimpin kita telah tiba. Kau tunggu saja ajalmu. Istana. Pemimpin, apa maksud dari semua ini? Tian Hao adalah murid pribadi Jiu Xiao Shen Gong. Mengapa Anda memihak orang luar? Membantu seorang pengemis. Kurang ajar. Dan kau ini makhluk apa? Apakah kau layak berbicara denganku? Kau berani tidak menghormati leluhur. Leluhur. Bawahan ini gagal tegas disiplinkan bawahannya. Karena telah menyinggung leluhur. Saya memohon pengampunan leluhur. Salam leluhur. Apakah orang seperti ini yang kau besarkan? Tidak. Tidak. Ini adalah basis kultivasiku. Kembalikan padaku. Bawahan ini sudah Long Tian Hao. Menarik kembali semua kekuatannya. Mulai hari ini, Long Tian Hao akan dihapus dari daftar Jiu Xiao Shen Gong. Jiu Xiao Shen Gong dan keluarga Long tidak akan memiliki hubungan lagi. Karena kau mengakui dan memperbaiki kesalahanmu. Bangkitlah. Terima kasih leluhur atas kemurahan hati. Semua gangguan telah disingkirkan. Mari kita pergi. Penguasa telah tiba. Mengapa penguasa datang? Berhenti. Kau pikir kau mau kemana? Hanya seorang penguasa dari negara naga. Dia bukan apa-apa di mataku. Jika bukan karena aku saat itu yang mendirikan negara naga seorang diri, bagaimana mungkin dia bisa menjadi penguasa hari ini?
Bersujudlah kepada penguasa. Bangkitlah. Terima kasih penguasa. Kalian bertiga, mengapa kalian tidak berlutut saat melihat penguasa ini? Wanitaku dan cucu muridku, kecuali langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menahan sujud darimu. Kau hanyalah rakyat jelata, berani menentang atasanmu. Menyinggung penguasa. Tidak menunjukkan rasa hormat pada negara naga saya. Aku adalah penguasa negara naga, menguasai hidup mati ratusan juta rakyat. Apakah aku layak disujudi? Kau tidak pantas mendapatkannya. Negara naga ini, awalnya didirikan oleh leluhur. Bocah ingusan, benar-benar ingin leluhur bersujud kepadanya. Benar-benar mencari mati. Penguasa memegang hidup mati di negeri naga. Sekarang kemarahannya seperti guntur. Ajalmu telah tiba bocah. Melapor kepada penguasa. Orang ini tidak lebih dari pengemis bau. Berani-beraninya begitu sombong. Hari ini, dia tidak hanya merusak perjamuan pernikahanku, dan tidak menghormati 4 keluarga besar. Semua orang yang hadir hari ini, para kepala keluarga dan tamu, semuanya telah menyaksikannya. Penguasa mohon segera berikan perintah untuk membuat orang ini dieksekusi di tempat. Saya bisa bersaksi akan hal ini. Penguasa mohon jatuhkan hukuman. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Jika aku tidak mendirikan negara naga, bagaimana mungkin giliranmu berada di sini, memamerkan kekuatanmu di hadapanku? Kau menjemput ajalmu. Penguasa mohon redam amarah Anda. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Pengemis kecil, cepatlah minta maaf kepada penguasa. Bahkan jika kau benar-benar mengenal pemimpin Jiu Xiao Shen Gong di depan penguasa, kita hanyalah rakyat biasa. Jika bukan, karena aku tak ingin rakyat menderita, dan keenggananku melihatmu kelelahan, aku tidak akan mendirikan negara naga, agar rakyat bisa hidup dan bekerja dengan damai. Tapi ini tidak berarti bahwa kau seorang penguasa berani bersikap lancang di hadapan kaisar ini. Kau berani menyamar sebagai leluhur kaisar naga. Apakah kau tidak takut seluruh klanmu dieksekusi? Sejak aku menjabat sebagai penguasa negara naga, tak ada yang berani memprovokasiku terang-terangan. Hari ini kau adalah yang pertama dan yang terakhir. Penjaga, sampaikan perintahku. Kinmu tidak menghormati hukum. Sesuai hukum eksekusi dia di tempat. Baik. Pemimpin Jiu Xiao Shen Gong, apakah kau hanya akan menonton seorang pengemis menghina martabat negara naga saya? Mu Yuran, saya menghormatimu sebagai penguasa negara naga. Tapi itu bukan alasan untuk tak menghormati leluhur dan tidak menghormati kaisar naga. Kaisar naga. Kaisar naga, kaisar pendiri negara naga. Dia adalah kaisar naga. Seorang pengemis. Bagaimana mungkin dia adalah kaisar naga? Tuan Kaisar Naga mendirikan negara naga 1000 tahun yang lalu. Dia memegang pedang Oman Naga untuk melawan musuh dan menaklukkan 9 provinsi untuk membangun fondasi negara naga kita dan menciptakan era kedamaian dan kemakmuran. Apa hubungannya itu denganmu seorang pengemis? Benar, pencapaian kaisar naga sangat luar biasa. Satu tebasan pedang tentukan perbatasan negeri naga. Hingga hari ini tidak ada musuh penjajah yang mampu menyerbu wilayah negara naga kita. Berani sekali kau menyamar sebagai kaisar naga. Saat itu, aku mengerahkan seluruh usahaku untuk mendirikan negara naga, hanya untuk memberi kalian semua era kedamaian dan kemakmuran. Tapi bagaimana dengan kalian semua? Kalian membalasku dengan pedang. Cukup omong kosongnya. Lakukan. Tidak penguasa. Mu Yuran, beraninya kau? Aku adalah penguasa negara naga. Mengapa aku tidak berani? Eksekusi dia segera. Apakah kau benar-benar berniat menyerangku? Bagaimana jika aku melakukannya? Sungguh malang negeri naga memilikimu. Kebajikanmu tidak sepadan dengan posisimu. Itu pada akhirnya akan binasa. Kau berani menghina negaraku. Seumur hidupku aku belum pernah melihat orang yang begitu lancang dan tidak tahu malu. Omong kosong. Menentang penguasa. Dan menghina leluhur kaisar naga kita. Penguasa mohon segera berikan perintah untuk mengeksekusi orang ini di tempat. Baiklah. Kinmu, hentikan kepura-puraanmu. Kaisar naga dari negara naga kita sangatlah mulia. Bagaimana mungkin pengemis rendahan sepertimu layak menyentuhnya? Penjaga, ambil tindakan. Keras kepala dan tidak mau bertobat. Kau berani melawan? Baiklah. Karena kau mengaku sebagai Tuan Kaisar Naga, maka panggillah pedang Oman Naga. Mari kita lihat. Apakah kau asli atau penipu? Apakah kau berani menerimanya? Mengapa aku tidak berani? Bagus.
Bagus sekali kau menerimanya. Kau menerimanya dengan begitu mudah. Aku rasa kau tak tahu apa itu pedang Auman Naga. Kau benar-benar bodoh. Pedang Auman Naga ini telah lama mengikuti Kaisar Naga. Telah lama kembangkan kesadaran. Ia akan mengenali tuannya secara otomatis. Jika kau bisa memanggil pedang Auman Naga, aku akan mempercayai identitasmu. Bocah yang rambutnya bahkan belum tumbuh sempurna. Berani bermimpi memanggil pedang Auman Naga. Kau hanyalah bermimpi di siang bolong. Kau pengemis rendahan. Bisa saja menyamar sebagai orang lain. Namun kau berani menyamar sebagai Kaisar Naga. Pedang Auman Naga hanya mengakui Kaisar Naga. Ia tidak mengakui siapapun selain itu. Bahkan penguasa saat ini tidak bisa menggunakan pedang Auman Naga. Sedikit pun. Pengemis kecil. Kau sudah melakukan cukup banyak. Menyinggung penguasa adalah pelanggaran berat. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau harus segera pergi. Tidak masalah hanya pedang Auman Naga. Jika kau ingin melihatnya, aku bisa memanggilnya. Cukup. Hentikan sandiwara ini. Begitukah? Jika aku benar-benar memanggilnya, apa yang akan kau lakukan? Jika kau bisa memanggil pedang Auman Naga, aku akan menyerahkan posisi penguasa ini kepadamu. Penguasa, mohon tenangkan amarah Anda. Tidak perlu membujukku. Karena kau begitu sombong. Jika kau gagal memanggil pedang Auman Naga, aku akan mengeksekusi jiwamu. Apakah kau berani? Mengapa aku tidak berani? Keluarlah. Kinmu, berpikir kau bisa memanggil pedang Auman Naga. Teruslah bermimpi. Penipu tetaplah penipu. Kau pengkhianat, berani menggunakan trik rendahan untuk membodohiku. Aku yakin kau hanya sedang menjemput ajalmu. Aku pikir kau memiliki kemampuan yang hebat. Di mana pedangnya? Sampai sekarang, aku bahkan belum melihat bayangan pedang itu. Sedikit pun. Bocah ini pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Kau pengemis rendahan. Mencuri wanitaku. Menghina keluargaku. Kini kau lakukan kejahatan berat mengejek penguasa. Serta menodai nama Kaisar Naga. Berlututlah di hadapan penguasa, sekarang juga. Dan tebus dosamu dengan kematianmu. Tepat sekali. Terimalah kematianmu dengan patuh. Eksekusi dia. Eksekusi dia. Eksekusi dia. Eksekusi dia. Masih belum muncul. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah kau benar-benar Kaisar Naga leluhur? Pedang Auman Naga ada di sini. Apakah aku perlu mengatakan lebih banyak lagi? Ya Tuhan. Itu pedang Auman Naga. Dia benar-benar memanggil pedang Auman Naga. Mungkinkah dia benar-benar Kaisar Naga sendiri? Leluhur, mohon ampuni hamba. Ketidaktahuan hamba tak mengenali keagungan Anda. Sungguh hamba berbicara begitu sombong di hadapan senior hamba. Hamba memohon kepada Kaisar Naga, demi leluhur hamba, untuk mengampuni nyawa hamba. Mengakui kesalahanmu sekarang, bukankah sudah agak terlambat? Sebagai seorang penguasa, kau tidak bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Kau mendengarkan rumor. Dan kau bahkan melatih sekelompok bawahan yang tidak berguna, memerintah negara naga. Apa yang seharusnya menjadi hukumanmu? Kaisar Naga mohon belas kasihannya. Aku tidak menyangka pengemis ini bukan hanya pemimpin Jiu Xiao Shen Gong, tetapi juga Kaisar Naga dari negara naga. Semuanya sudah berakhir. Kita pasti mati kali ini. Semuanya sudah berakhir, bagaimana sekarang? Kaisar Naga mohon ampuni dosa-dosa kami. Dengan berbagai kejahatan ini digabungkan, seharusnya kau sudah bunuh diri di tempat untuk memulihkan fondasi negara. Namun mengingat leluhurmu cukup rajin, jika kau memenuhi taruhanmu sekarang, turun tahta dan menyerah pada yang layak, aku akan mengampuni nyawamu. Apa? Turun tahta. Turun tahta. Kinmu bocah ingusan, keluarlah dan jemput ajalmu. Itu kau.
Benar. Ini aku. Sudah sangat lama sekali. Dulu, guru bodohmu itu tak ragu meledakkan diri untuk membawaku bersamanya. Membiarkanmu lolos karena keberuntungan. Sekarang gurumu telah menjadi seseorang tanpa kekuatan bela diri, tanpa ingatan. Hanya seorang wanita yang hanya bisa menangis. Saat itu, demi keinginan egoismu sendiri, kau memisahkan aku dan guruku dalam hidup mati. Aku pahit mencari selama 1000 tahun. Dan hari ini, aku akhirnya menemukannya. Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk merayakan reuni kita. Dengan hanya kau. Apa yang kau miliki untuk berteriak di depanku? Apa kau berani bertarung? Aku Wutia, telah bersembunyi 1000 tahun. Semua demi datang untuk membalas dendam hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Begitukah? Kinmu bocah ingusan. Dengan kultivasiku saat ini, ketika gurumu terbangun, The film was translated mungkin dia punya and kekuatan melawanku. narrated by Adapun M. kau, Media. Kau menggunakan seni terlarang, mengandalkan nyawa orang lain untuk hidupmu. Kau ditakdirkan untuk tidak akan pernah mencapai keabadian. apa yang kau tahu? Dunia ini telah memperlakukanku dengan tidak adil. Aku berjuang dengan kekuatanku sendiri. Apa salahnya dengan itu? Dulu, gurumu dan aku adalah murid di bawah sekte Changsheng. Aku sangat berbakat, rajin dan tekun. Dalam hal apa aku lebih rendah darinya? Kekuatan Changsheng seharusnya menjadi milikku, bukan miliknya. Aku telah tidur selama 1000 tahun. Aku benar-benar lapar. Wutian, kau benar-benar mencari mati. Aku saat ini sedang berlatih seni iblis 9 mata. Dan sudah membuka 3 mata. Gurumu tidak bisa menyalakan kembali api lampu jiwa. Jika aku ingin mencabut nyawa kalian berdua, itu semudah membalikkan telapak tanganku. Pengemis kecil. Apakah ini lampu jiwa yang dia bicarakan? Benar, Guru. Di dalam lampu jiwa ini terdapat 1000 tahun. Ingatan dan kemampuanmu. Selama lampu jiwa ini menyala, kau akan mampu mendapatkan kembali segalanya. Berpikir untuk memulihkan ingatanmu, jangan harap. Dengan sampah kelas 3 sepertimu, kau tidak layak atas tindakan leluhur. Kalahkan aku terlebih dahulu. Kinmu bocah ingusan, kau beruntung dengan wanita. Berulang kali, selalu ada wanita cantik yang berdiri di depanmu, mati menggantikanmu. Kembalilah. Kau bukan tandingannya. Untuk bertarung demi leluhur, bahkan jika itu berarti kematian. Itu adalah kehormatan bagi Huo. Ini adalah dendam antara dia dan aku. Jangan ikut campur lagi. Dulu gurumu menerima warisan sejati orang tua itu, dan diberkati dengan kekuatan Changsheng. Namun dia tetap mati di tanganku. Hari ini, jangan harap kau bisa menyakiti guruku lagi. Sudah kukatakan, dia sekarang hanyalah orang yang tidak berguna. Selain menjadi beban, dia benar-benar tidak berguna. Menurutku kau sebaiknya berlutut dengan patuh. Panggil aku paman. Mungkin jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Tidak akan pernah. Jadi bagaimana jika reinkarnasimu berhasil? Itu tidak lebih dari mati sekali lagi, tepat di depannya. Satu-satunya yang akan mati hari ini adalah kau. Hentikan ocehan berisikmu. Hari ini jika kau tidak menyerahkan Chang Xiangjui, semua orang yang hadir harus mati. Tuan Kaisar Naga, selamatkan kami. Tuan Kaisar Naga, tolong, tolong. Tuan Kaisar Naga, tolong kami. Kinmu dendam dari tebasan pedang itu akan dibayar dengan nyawamu hari ini. Kau berani menyentuh leluhur, aka injak mayatku Jinghu. Dulu, Terlalu percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Dengan sedikit kekuatan ini, itu bahkan tidak cukup untuk menggelitiku. jika aku bisa menyalakan api lampu jiwa ini, apakah aku bisa menghentikannya? Kinmu
Serahkan Chang Seongjui. Dan aku bisa mengampuni nyawa kalian berdua. Wu Tian, meskipun guruku gagal bangkit hari ini, aku pasti akan mampu membunuhmu. Kau pikir kau siapa? Kau ingin membunuhku. Kau tidak lebih dari hanya mengandalkan kekuatan gurumu. Bagaimana mungkin kau bisa menggoyahkanku sedikit pun? Guru. Orang tua bodoh, apakah kau melihatnya? Sekarang hanya aku, Wu Tian, yang layak memiliki Chang Seongjui. Seribu tahun yang lalu. Aku tidak sanggup lagi, guru. Teknik kultivasi milikmu ini terlalu sulit untuk dipraktikkan. Harmoni pedang ganda ini adalah teknik pedang tertinggi dari sekte Cheng Xiangku. Ini bisa menghancurkan kekuatan 10.000 iblis. Pengemis kecil, bagaimana keadaanmu? Guru, mundurlah dengan cepat. Aku di sini. Kinmu, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Chang Seongjui, apakah kau akan menyerahkannya atau tidak? Aku tidak akan. Maka kau akan mati. Tidak. Tidak. Guru. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Wu Tian, kau berani menyakiti guruku. Kau sedang menjemput ajalmu. Sekarang kultivasiku telah mencapai kesempurnaan. Kau ingin membunuhku. Kau belum memenuhi syarat. Aku telah menunggu guru selama 1000 tahun. Kali ini, meskipun aku harus mengorbankan nyawaku, tak ada yang boleh membawanya pergi. The film was translated Pengemis and kecil tidak. narrated by M Media. Guru, aku berjanji untuk di UNGIMO. Aku pasti akan menepati janjiku. Tidak, pengemis kecil. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mati. Pengemis kecil, tunggu aku. Kau ingin menyalakan lampu jiwa dalam mimpimu. Tidak bagus. Bagaimana ini bisa terjadi? Langit benar-benar membantuku. Adik seperguruan, semoga perjalananmu aman. Dalam mimpimu. Kau lagi. Pengemis kecil. Luoyan, tempat ini berbahaya, pergilah dengan cepat. Aku tidak akan pergi. Aku sama sekali tidak akan pergi. Sudah kukatakan, dalam kehidupan ini, giliranku untuk melindungimu. Matilah Kinmu. Tidak. Lama tidak bertemu. Kakak.
Kau datang di waktu yang tepat. Baguslah. Muridmu sendirian di jalan menuju mata air kuning. Kau tidak sabar untuk bergegas ke sini dan menemaninya. Benar-benar guru yang sempurna. Kita sudah tidak bertemu selama 1000 tahun. Kakak, sifatmu yang kotor dan tidak tahu malu belum berubah. Tapi kelancaran bicaramu tentu sudah meningkat. Cukup omong kosongnya. Serahkan Chang Sengjui. Jika tidak hari ini aku akan membuatmu dan muridmu tercabik-cabik menjadi 10.000 keping. Dalam mimpimu. Hari ini, aku akan mewakili guru kita. Membersihkan sekte. Memusnahkanmu. Kau pencuri tua yang membawa aib bagi sekte kita. Dulu kau bukan tandinganku. Sekarang setelah kau baru saja bangkit. Dan kau tidak memiliki pedang dewa. Kau hanya memiliki 5% kultivasimu. Namun kau masih bermimpi bersihkan sekte demi guru. Delusi. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menghentikannya? Bukan berarti tidak ada jalan sama sekali. Di mana Su Yue? Di mana Su Yue? Leluhur, Su Yue, bawa pedang-pedang yang tersembunyi di lembah. Dan segera datang ke Yun Chen. apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba meminta pedang-pedang itu? Wu Tian telah muncul dengan seni iblisnya. Sekarang hanya dengan menggabungkan 2 pedang dewa. Dia bisa dimusnahkan. Ya, Kau wanita busuk. Serahkan Chang Sengjui padaku. Kau berani. bagaimana? Bahkan kini, kau masih tak berani hadapi dirimu sendiri. Kau hanyalah monster yang mengandalkan penyerapan esensi manusia. Hari ini aku akan membiarkan semua orang melihat wajah aslimu. Diam kau wanita terkutuk. Jika bukan karena kau saat itu pakai cara menggoda dan rendah untuk menipu orang tua itu, Chang Sengjui sudah lama menjadi milikku. Bagaimana mungkin aku berakhir dalam keadaan seperti ini hari ini? Kakak, apakah kau tahu mengapa guru saat itu mewariskan Chang Sengjui kepadaku dan bukan kepadamu? Itu justru karena kau egois dan berpikiran sempit dan tidak bermoral. Bahkan sampai hari ini, tindakanmu masih mencemarkan nama guru kita di alam baka. Bagaimana mungkin seseorang sepertimu layak menerima teknik rahasianya? Hak apa yang kau miliki untuk menceramahiku? Dunia ini tempat kuat memangsa lemah. Pemenang adalah raja. Hari ini, jika kalian berdua guru dan murid tidak bisa harmoni pedang ganda, kalian hanya akan menjadi 2 tumpukan lumpur. Kakak kita tetap rekan seperguruan. Kita bertahun-tahun dibimbing guru kita. Aku sudah mencoba membujukmu berkali-kali. Mengapa kau begitu keras kepala dan tersesat? Bukankah itu karena kau bodoh? Hari ini tidak peduli apapun. Aku akan mendapatkan kekuatan Chang Sheng. Karena kau tidak memuja guru bodohmu itu. Maka aku akan kirimmu bersatu dengannya. Kakak, berhentilah berjuang. Menyerahlah sekarang. Jangan terlalu percaya diri. Dalam kamus Wu Tian, tidak ada kata menyerah. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu menyaksikan apa itu kekuatan sejati. Lari. Berhenti. Bertindak melawan hukum alam pasti akan berujung pada bencana kultivasi. Tidakkah kau takut akan pembalasan langit? Lelukan hanya aku yang mengutuk langit. Bagaimana bisa langit mengutukku? Kau sudah terjerumus ke dalam kebejatan. Jadi kenapa? Sekarang kekuatanku telah meningkat pesat. Tanpa harmoni pedang ganda matahari bulan, kau tidak akan pernah bisa membunuhku.
Sekarang, tidak ada yang tersisa yang bisa menghentikanku. Aku pahit menunggu 1000 tahun. Aku tidak ragu untuk mengubah diriku menjadi penampilan seperti hantu yang tidak manusiawi ini. Akhirnya keinginanku akan segera menjadi kenyataan. Gawat, Kaisar Naga dalam bahaya. Luoyan, matilah. Muetian, kau semakin terperosok lebih dalam. Khawatirkan dirimu sendiri. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Dan kemudian perlahan The mencekikinmu. film was translated and narrated by M Media. Leluhur, Kinwu. Guru, aku baik-baik saja. Bagaimana bisa kau sebodoh itu? Sudah kukatakan padamu. Aku akan melindungimu sepenuhnya. Kasih sayang guru dan murid. Muetian, kau berbuat jahat. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Aku mewakili pemimpin sekte Changsheng. Akan binasa bersamamu sekarang. Kau tidak layak. Guru, jangan. Guru, jangan. Aku sudah pernah kehilanganmu sekali. Selama 1000 tahun terakhir ini, tidak ada satu hari pun yang kujalani tanpa penyesalan. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku hari ini, aku tidak akan membiarkan guru terluka sedikit pun. Guru, Kinwu tidak bisa kehilanganmu lagi. Kinwu, Guru, apakah kau melihatnya? Ini adalah orang tidak berguna yang kau pilih. Kinwu. Wutian, kau sudah keterlaluan. Guru, Aku sudah menyatakan ini sejak lama. Tidak ada pedang kedua. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Kau dan muridmu yang tidak berguna ini. Terlepas dari jumlah bala bantuan, tidak ada yang layak menjadi lawan Wutiam. Kalian berdua adalah kekuatan yang sudah habis. Aku sarankan kau mengenali kenyataan. Serahkan Changsheng Jue dengan patuh. Dengan cara ini, aku masih bisa membiarkanmu dengan mayat yang utuh. Kalau tidak, kau akan hancur berkeping-keping. Tulang-tulangmu digiling dan abumu disebarkan. Kinwu, jangan takut. Sebagai gurumu, apapun yang terjadi, aku pasti akan memastikan keselamatanmu. Keras kepala dan tidak bertobat. Kalau begitu, pergilah dan temui Yama. guru. Luoyan, bersiaplah untuk mati. Tidak. Maha Guru, terimalah pedang ini. Kinwu, Guru. harmoni pedang ganda. Harmoni pedang ganda. Harmoni pedang ganda. Teknik pedang tertinggi dari sekte Changsheng. Sejak dulu tak ada yang bisa memanfaatkannya. Hanya berdasarkan kalian berdua. Sampah tidak berguna seperti kalian. Mencoba mengandalkan pemahamanmu sendiri. Mungkinkah kau bisa memahaminya? Lagi pula, teknik pedang ini membutuhkan keselarasan hati kalian dan sinkronisasi jiwa kalian. Jika ada sedikit saja keraguan, penyatuan itu akan segera terputus.
dan kalian akan menderita serangan balik energi yang hebat. Baiklah. Kau bahkan telah memilih cara kematianmu sendiri. Itu benar-benar menghemat usahaku. Begitu kalian semua tewas, Chang Shengju akan menjadi milikku. The film was translated and Kedua leluhur baru narrated saja by mengerahkan MD. seluruh kekuatan. Melawan sampai mati. Apakah harmoni pedang ganda bisa dilakukan sekarang? Pada saat kritis ini, kita hanya bisa memilih untuk mempercayai leluhur. Leluhur pasti akan mampu membalikan keadaan. Keparat kau sombong dan durhaka. Mengkhianati guru dan leluhurmu. Serta mencelakai orang-orang di dunia. Hari ini adalah hari kematianmu. Bersiaplah untuk ajalmu. Baiklah, mulailah seranganmu. Harmoni pedang ganda. Harmoni pedang ganda. Ini adalah pedang Dewa Matahari dan Bulan. Kekuatan sejati dari penyatuan itu. Pedang damai 8 arah bunuh 10.000 iblis. Melihatnya hari ini kekuatannya mengerikan. Wu Tian, kau benar-benar tidak punya hati nurani. Melakukan segala macam kekejaman. Bahkan memisahkan aku dan guruku selama 1000 tahun. Hari ini aku bertanya padamu untuk terakhir kali. Apakah kau mengaku bersalah? Aku muak kalian yang berhutang padaku. Kau pantas mendapatkannya. Bagus. Hari ini kita akan menegakkan keadilan atas nama langit. Kau harus menebus semua dosamu sekaligus. Pedang Dewa Matahari dan Bulan muncul. Musnahkan semua kejahatan. Harmoni pedang ganda. Harmoni pedang ganda. Kultivasi 1000 tahun milik Wu Tianku. Seni Iblis 9 mata telah membuka 6 mata. Melihat keadaan saat ini, aku sudah tak terkalahkan. Dengan kekuatanmu yang terpecah-pecah itu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Wu Tian 1000 tahun yang lalu. Gagal membunuhmu. Sudah The menjadi film was kesalahanku. translated Hari and ini, narrated aku by tidak akan MD. membiarkanmu lagi untuk mendatangkan malapetaka di dunia fana. Guru, jangan. Ini adalah kekuatan jiwa dewa. Kalian semua tunggulah. Dendam hari ini, aku Wu Tian pasti akan membalaskannya. Guru. Guru. Mengapa kau sebodoh itu? Kita telah mengembara selama 1000 tahun. Kita akhirnya bersatu kembali dengan susah payah. Apakah kau akan meninggalkanku sendirian lagi? Leluhur, Anda baru saja melalui pertempuran besar. Anda tidak boleh terlalu bersedih saat ini, agar Anda tidak melukai tubuh Anda lebih jauh. Benar leluhur. Mari kita kembali terlebih dahulu. Kita harus cari cara mengobati Luoyan. Jika Anda pun sampai tumbang, lalu apa nasib Luoyan? Kami baru saja gagal mengenali keagungan Anda. Kami telah menyinggung Anda. Kami benar-benar pantas mati. Namun sekarang, karena penguasa telah dibunuh, kelompok ini tanpa pemimpin. Wu Tian itu. Dia licik dan penuh tipu daya. Teknik jahatnya tiada tara. Tidak. Dia beruntung bisa melarikan diri hari ini. Tapi kita tidak tahu kapan dia akan kembali untuk membalas dendam. Masalah ini kami berharap leluhur dapat memikul tanggung jawab sebagai penguasa dan melindungi negara naga kita dari para abadi. Negara tak bisa tanpa pemimpin walau sehari. Kami memohon leluhur untuk naik tahta
Untuk memimpin negara naga, kami memohon leluhur untuk naik tahta. Untuk memimpin negara naga, kami memohon leluhur untuk naik tahta. Baiklah, Penobatan ditetapkan 1 bulan lagi. Bagus, bagus. Dengan hormat mengantar Kaisar Naga. Hidup Kaisar, hidup-hidup. Hidup Kaisar, hidup-hidup. Jiu Jiao Shenggong. Leluhur, Anda sudah sadar. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah ada yang tidak nyaman? Tidak masalah. Anda baru saja bertarung hebat dengan Hutian. Pengurasan energi internal Anda terlalu parah. Itu semua karena ketidakmampuan murid ini. Hamba tidak bisa berbagi beban leluhur. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu merasa bersalah. Aku kuat. Seharusnya tidak butuh waktu lama untuk pulih. Mengenai Luoyan, aku lebih mengkhawatirkan kondisinya. Lapor leluhur jiwa Lu yang rusak. Hamba telah melindungi jiwanya untuk sementara. Namun ini bukan solusi jangka panjang. Jika tidak ada obat spiritual untuk melindungi tubuhnya, hamba khawatir dalam 3 hari. Kekuatan Dewa Nona Luoyan akan habis. Jiwa tercerai berai roh menghilang. Jiwa tercerai berai roh menghilang. Ini mustahil. Aku tidak menyangka jiwa guru akan rusak begitu parah. Tanaman obat apa yang dibutuhkan untuk pengobatan? Teratai Phoenix 9 dan Tian Muyi, kedua bahan obat ini, adalah harta karun dunia. Mendapatkannya akan sangat sulit. Pergilah dan cari lokasi tanaman obat itu. Segera laporkan jika ada kabar. Ya. Guru. Tenanglah. Aku pasti akan membunuh Wu Tian untuk membalas dendam Sekte Changsheng. Leluhur sangat baik kepada Nona Luoyan. Beliau sudah menjaganya sepanjang malam. Ya, pria sebaik leluhur. Hanya Luoyan yang pantas dengannya. Orang lain tak boleh ikut campur. Bawahan Anda Song Yilan terlambat datang. Mohon maafkan hamba leluhur. Song Yilan orang terkaya di negara naga. Tidak masalah. Ada kabar obat yang kucari. Leluhur, kabar baik. Keberadaan obat spiritual telah ditemukan. Begitukah di mana? Di Pavilion Raja Obat. Yang berada di Beicheng. Tempat berkumpul semua tanaman obat langka di dunia. Tepat sekali. Bagus. Tidak peduli syarat apa yang diajukan pihak lain. Kita harus mendapatkan obat The ini. film was Ya, translated menurut and informasi narrated hamba, by M Tian Muyi Media. akan segera muncul di pelelangan Pavilion Raja Obat. Sementara teratai Phoenix 9 sebagai bahan obat tingkat atas yang agung hanya bisa didapatkan Raja Obat baru. Pavilion Raja Obat benar-benar ramai kali ini. Mereka tidak hanya mengadakan pelelangan, tetapi juga mengadakan kompetisi seleksi Raja Obat. Namun legenda mengatakan bahwa Pavilion Raja Obat ini sangat ketat. Tidak ada dari kita yang mahir dalam farmakologi. Apa yang harus kita lakukan? Tepat sekali. Sebelumnya aku sempat membaca sekilas beberapa buku medis. Tenanglah. Aku akan pergi kali ini. Kalian semua jaga Sudah. Wu yang baik. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi pemimpin Pavilion Raja Obat. Saya adalah tetua untuk acara ini. Kompetisi ini dibagi menjadi 2 babak. Hanya yang menang 2 babak berturut-turut yang bisa memperebutkan gelar Raja Obat. Pemenang tidak hanya akan mendapat posisi Raja Obat kami, tetapi juga bisa menikahi putri dari Raja Obat yang lama, Nona Moga. Anda juga akan menerima obat spiritual lembah Raja Obat teratai Phoenix 9. Hanya ada 1 kesempatan. Mohon hargai itu. Tuan Qin, Anda harus menang. Sekali itu keberuntunganmu. Kau tidak akan seberuntung itu kali ini. Benarkah begitu? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau punya uang, kau bisa pamer di sini. Itu tidak akan berhasil di sini. Pavilion Raja Obat kami terkenal karena pengobatan di seluruh dunia. Di sini, kami hanya akui keahlian medis dan farmakologi. Dan aku adalah murid pertama dari garis langsung Raja Obat. The film was Dengan sampah translated sepertimu. and narrated by M Bagaimana Media. kau layak menjadi lawanku? Kita akan tahu setelah mencobanya. Baiklah. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Itu Yao Gui. Dia adalah murid langsung Raja Obat. Murid pertama. Kekuatannya tak terduga. Aku tidak ingin di babak pertama
Berhadapan dengannya, bukankah ini sama saja mencari masalah? Ya, aku dengar. Dia sudah lama dipilih oleh Raja Obat. Saya tidak tahu apakah itu benar. Bagaimanapun, jangan gegabah memancing kemarahannya. Guruku adalah Raja Obat yang terhormat. Aku adalah murid tertuanya. Ini seharusnya sudah diputuskan sejak lama. Bersaing denganku hanyalah mencari mati. Aku ragu ada orang bodoh seperti itu yang akan berjalan langsung ke garis api. Apakah tidak ada yang berani menerima tantangan? Sesuai dengan aturan. Jika tidak ada yang menantang kontestan, mereka otomatis lolos ke babak berikutnya. Karena tidak ada yang menantang Yoho Gui, maka saya umumkan. Tunggu, siapa bilang tidak ada yang menantang? Siapa orang ini? Sangat berani. Baru pertama kali melihatnya. Dia benar-benar berani menantang Yoho Gui, si bodoh yang tidak tahu arti kematian. Mari kita tunggu dan lihat saja. Aku pikir kau hanya mencari mati. Apakah kau begitu yakin bisa menang? Aku telah diajar secara pribadi oleh Raja Obat. Aku tak pernah terhambat bertahun-tahun. Dan kau, siapa gurumu? Tidak guru. Hanya di waktu luangku. Aku sudah membaca beberapa buku. Dalam dunia pengobatan kita, senioritas dan hierarki adalah segalanya. Orang ini bahkan tidak memiliki guru yang namanya layak disebut, namun dia masih berani menunjukkan wajahnya di sini. Saya rasa otaknya sudah tidak waras. Membaca beberapa buku. Buku apa yang dia baca? Mungkinkah buku itu dipungut dari tumpukan sampah? Dia benar-benar berani menantang kakak Yao. Benar-benar konyol. Tuan Qin tidak akan mengalami masalah kan? Pertama kau mengambilmu ke dariku. Lalu di pelelangan, kau merebut Tian Muyaiku. Jika kau kalah dalam pertandingan nanti, aku ingin kau berlutut di depanku dan bersujud sebagai permintaan maaf. Terserah apa yang membuatmu senang. Bagus. Aku harap saat waktunya tiba, kau masih akan setenang dan sekompos ini. Pertandingan dimulai. Babak pertama kompetisi diagnosis medis. Kami akan membawa seorang pasien. Kalian akan memeriksa pasien terpisah. Keduanya akan tulis nama penyakit di atas kertas. Yang menjawab benar adalah pemenangnya. Kinmu tidak peduli seberapa baik kau berakting. Mustahil bagimu untuk mengidentifikasi penyakitnya. Kau pasti akan kalah dalam pertandingan ini. Kinmu, aku sudah selesai menulis. Di mana jawabanmu? Apa yang terburu-buru kecepatan tidak menjamin kemenangan. Orang ini terlalu sombong. Beraninya dia berbicara seperti itu kepada kakak Yao. Jangan khawatir, lihat saja dia. Apakah dia terlihat seperti orang yang mengerti pengobatan? Saya yakin sebentar lagi, dia akan ditampar keras di wajahnya oleh kakak Yao. Bersandiwara. Apa maksudnya ini? Anda tidak berencana untuk mengumumkannya. Daftar promosi akan diumumkan untuk semua murid setelah menyelesaikan babak pertama kompetisi secara bersamaan. Ini adalah aturannya. Sekarang silakan kelompok berikutnya dari para murid untuk maju. Aku menunggu sujud dan permintaan maafmu. Bodoh. Daftar promosi. Babak pertama kompetisi seleksi Raja Obat. Yoho Gui. Xiaoxiu. Xiaozai. Yueyu. Sepertinya kesombongan seseorang telah meledak. Saatnya memenuhi janji dan bersujud untuk memohon ampun. Berani bersaing denganku. Kau masih 1000 tahun terlalu dini. Bukan. Aku pikir kau harus menyerah dengan ide itu. Kau akan menjadi milikku cepat atau lambat. Aku benci. Tidak tahu malu. Bahkan jika Tuan Qin tidak menang, itu tidak akan menjadi giliranmu. Dan Qinmu. Apa? Tuan Qin, Anda berhasil maju. Saya tidak menyangka Anda benar-benar mahir dalam pengobatan. Anda sungguh luar biasa. Bukan apa-apa. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Sesuatu pasti telah salah.
Orang ini penuh dengan tipu muslihat. Dia pasti menggunakan semacam skema. Apakah Anda pikir semua orang sama sepertimu? Suka melakukan transaksi kotor? Tuan Ken bukan orang seperti itu. Berhenti dengan omong kosongmu. Tuan Kie, aku melihatnya tidak lebih dari sepotong sampah. Seseorang tanpa guru. Pecundang yang hanya membaca buku usang ini. Bagaimana mungkin dia bisa melihat? Di mana letak patologinya? Tentu saja. Pasti ada tipu muslihat yang dia gunakan. Menurut pandanganku, membuat jawabannya terbuka untuk umum adalah satu-satunya cara untuk meyakinkan semua orang. Anda bilang periksa lalu kami periksa. Atas dasar apa? Yowogui, kau sudah keterlaluan. Lupakan saja, jika dia ingin memeriksa biarkan dia, agar dia tidak membuat masalah di sini. Mengganggu kompetisi. Membuat segalanya kacau bagi semua orang. Dan tidak membiarkan siapapun tenang. Tuan Ken, Anda terlalu baik hati. Tidak seperti beberapa orang yang curigaan dan berpikiran sempit. Penyakit yang diderita pasien. Memang benar. Racun ular Jinbi. Selanjutnya kita lanjut ke babak kedua. Semuanya silakan maju untuk menuliskan resepnya. Bocah anggap dirimu beruntung kali ini. Badut. Racun ular Jinbi. Toksisitasnya kompleks dan sangat sulit untuk dinetralkan. Apa gunanya hanya menebak nama penyakitnya? Cara pakai dan dosis obat harus ditentukan oleh tabib yang berpengalaman. Melalui penilaian mereka sendiri. Kinmu, kau tunggu saja di permukaan. Kau akhirnya menunjukkan warna aslimu. Mari lihat bagaimana kau mempertahankan sandiwara ini. Berisik. Kau. Bisakah kau berhenti mengganggu? Tuan Qin, jika nanti dia tidak bisa menulisnya, itu semua akan menjadi kesalahanmu. Hanya dengan dia. Beri dia 100 tahun, dan dia tetap tidak akan bisa menulis resep. Bahkan jika dia entah bagaimana berhasil menulisnya, kemungkinan besar itu adalah resep yang akan meracuni orang hingga tewas. Aku sarankan kau hentikan perjuangan sia-siamu. Akui saja kekalahanmu sekarang, agar aku menjadi Raja Obat, dan membuatmu menanggung akibatnya. Raja Obat. Hanya denganmu. Jangan berpikir bahwa dengan berpose gagah, berarti kau bisa menulis resep. Dengan tingkat keahlianmu, paling-paling itu seperti menggambar kura-kura di pintu masuk pasar. Apa yang membuatmu panik hasil kompetisi sebelum diumumkan? Saya umumkan para peserta yang lolos ke babak kedua. Yowogui, Kinmu. Selamat kepada Yowogui dan Kinmu. Melanjutkan ke kompetisi kita. Babak final. Ya Tuhan, Tuan Qin, Anda benar-benar berhasil masuk ke babak final. Anda luar biasa. Anda pasti orang yang dikirim oleh langit, takdirku. Kinmu, dendam karena mencuri wanitaku. Aku Yowogui tidak akan berdamai denganmu. Sebenarnya apa latar belakang orang ini? Bisa-bisanya menyapu bersih semua lawan dan mencapai final dalam satu putaran. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku belum pernah dengar orang seperti Di. Bukankah dia tidak pernah belajar farmakologi dan hanya membaca beberapa buku? Mungkinkah dia benar-benar hanya beruntung? Babak final kompetisi adalah siapapun yang bisa meracik penawar untuk racun ular Jinbi. Dialah pemenangnya. Siapapun yang menang bisa menikahi putri Raja Obat dan mendapatkan posisi Raja Obat. Sekarang kalian berdua, silakan naik ke panggung untuk mulai meracik obat. Tuan Qin, saya akan menunggu Anda. Racun ular Jinbi ini sangat mematikan. Di seluruh dunia, sepertinya hanya pil 9 putaran pengembali jiwa yang bisa menyembuhkannya. Namun, ramuan legendaris tingkat atas ini, saya dengar hanya Raja Obat yang bisa meraciknya. Tapi, Yowogui ini adalah murid tertua Raja Obat. Jika ada yang mengatakan bahwa di seluruh dunia, selain Raja Obat, orang yang bisa meracik ramuan ini hanyalah Yowogui. Melihat kakak Yo begitu percaya diri, dia kemungkinan besar pegang kemenangan di tangannya. Saya khawatir orang di hadapannya sekarang berada dalam bahaya besar. Tuan Qin, mengapa Anda belum pergi? Jika Anda tidak bergegas, Yowogui, orang itu akan mendahului Anda. Aku tidak tahu cara pakai tungku alkimia untuk memurnikan pil. Apa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Dan saya pikir dia mampu.
Ternyata dia hanyalah kantong jerami tidak berguna yang hanya pamer. Dengan tingkat keahlian seperti itu saja, kau masih berani bersaing dengan kakak Yao? Untuk posisi Raja Obat, itu hanyalah angan-angan. Apa yang kau katakan? Tidak peduli seberapa kurangnya Tuan Qin. Dia tetaplah seseorang yang berjuang hingga ke babak final. Dia jauh lebih baik daripada orang sepertimu, yang tak berguna cuma suka bergosip di belakang orang. Dia jauh lebih unggul darimu. Itu tidak lebih dari sekadar keberuntungan bodoh. Mengapa kau bersikap begitu sombong? Jika kau punya kemampuan, murnikan pil 9 putaran pengembali jiwa untuk kulihat. Maka aku akan yakin, kau. Selesai dia benar-benar berhasil memurnikannya. Ayah sungguh luar biasa. Mengajarkan metode alkimia yang begitu kuat. Kepada orang seperti ini, Tuan Qin mohon pikirkan sesuatu dengan cepat. Jika kau benar-benar tidak bisa melakukannya, pilih saja beberapa bahan obat secara acak. Bagaimana jika kau beruntung menebak benar? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa alkimia adalah permainan anak kecil berusia 3 tahun? Untuk berhasil memurnikan pil, prosesnya sangatlah rumit. Dibutuhkan rasio yang tepat antara bahan obat dan kekuatan spiritual, serta tekad dan daya tahan yang luar biasa. Ini berlaku bahkan untuk pil biasa. Apalagi pil pengembali jiwa 9 putaran. Pil tingkat atas seperti itu. Dan kau masih ingin menebaknya. Itu hanyalah angan-angan. Qinmu, ada apa denganmu? Bukankah kau sangat sombong tadi? Mengapa kau masih belum bisa memurnikan pilnya? Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan MA. Benar. Dia bahkan tidak bisa memilih bahan obatnya. Sepertinya dia hanya maju di babak sebelumnya. Karena dia beruntung dan menebak dengan benar. Aku hanya tidak menyangka bahwa babak grand final Pavilion Raja Obat akan dirusak oleh sepotong kotoran tikus seperti dia. Semuanya benar-benar hancur. Kakak senior Yao memukau dengan keterampilannya, meninggalkan kita jauh di belakang. Juru lelang. Hasilnya sudah cukup jelas bukan? Maka dengan ini saya umumkan. Tunggu, aku percaya pada Tuan Qin. Dia pasti akan mampu memurnikannya. Dia hanya belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia pasti akan memurnikan pil, yang bahkan lebih kuat daripada milik Yao Gui. Mukel. Alkimia, biarkan aku mencobanya juga. Siapa kau? Aku Pangeran Bodalu dari klan Ko. Aku dengar seleksi Pavilion Raja Obat dan datang khusus untuk berpartisipasi. Pangeran Bodalu, aku sungguh minta maaf, tapi aku khawatir kami tak bisa izinkanmu ikut. Pengobatan tidak mengenal batas. Jika orang lain bisa berpartisipasi, mengapa aku tidak bisa? Yang mulia, aku hampir mencapai kemenangan. Bukankah sedikit terlambat untuk bergabung sekarang? Bukannya Pavilion Raja Obat kami tidak memperlakukan semua orang dengan setara. Tetapi kompetisi ini sudah berjalan melalui 2 babak. Bergabung sekarang akan terasa agak tidak adil. Benar, kompetisi telah mencapai tahap ini. Dan dia tiba-tiba ingin bergabung. Bukankah itu terlalu seperti permainan anak-anak? Itu benar. Tidak peduli pangeran mana ini, atau siapapun itu tidak sesuai dengan aturan bukan? Seperti yang diduga sekumpulan tikus pengecut. Mungkinkah kalian semua sama sepertinya? Tidak berguna. Bagaimana mungkin? Takut kalah dari orang-orang klan Ko? Membawa malu bagi negara naga. Takut bertempur sebelum dimulai. Apakah negara naga penuh dengan orang tidak berguna? Mari kita bertanding kalau begitu. Kami punya kakak senior apoteker, apa kami takut padamu? Tepat sekali. Bertandinglah dengannya. Negara naga kita yang bermartabat. Apakah benar-benar akan mengirim orang luar? Mari tunjukkan padanya sedikit pelajaran. Biarkan dia melihat keterampilan medis negara naga kita. Betapa hebatnya itu. Pangeran klan Ko yang disebut-sebut ini. Begitu percaya diri. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kemampuan luar biasa? Keterampilan medis klan Ko ini bagaimana bisa dibandingkan dengan milik negara naga kita? Itu tidak lebih dari gertakan. Itu benar. Pengetahuan medis dan farmasi negara naga kita memiliki warisan 1000 tahun. Pavilion Raja Obat kita adalah tempat berkumpulnya para pahlawan klan Ko yang remeh. Bahkan jika pangeran mereka datang sendiri, aku ragu dia bisa membuat masalah. Keterampilan medis klan Ko kami sudah lama menjadi yang terdepan di dunia. Sampah negara naga. Hari ini, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Kurasa itu pasti tertulis dengan salah. Negara naga kita adalah bangsa yang besar. Bagaimana mungkin klan Ko yang remeh menggoyahkannya? Tetua, apa yang sebenarnya terjadi? Bicaralah. Sangat akurat. Bagaimana ini mungkin? Aku sekarang bisa masuk ke babak kedua kompetisi bukan? Seorang pangeran klan Ko sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Tidak, itu tidak benar. Orang ini memiliki aura hitam samar yang melekat padanya. Mungkinkah
Identitasnya terkait dengan Wu Tian. Menurut pendapatku, kompetisi Paviliun Raja Obat tidak ada istimewanya sama sekali. Apa ini? Ini baru permulaan. Ujian yang sebenarnya belum tiba. Itu benar. Mampu menulis resep. Keterampilan macam apa itu? Mampu memurnikannya adalah kemampuan sejati. Pil 9 putaran pengembali jiwa. Ramuan rahasia harta karun negeri naga. Kau orang klan Kau. Tanpa ajaran sejati dari seorang guru, sama sekali tidak bisa memurnikannya. Baiklah, pemurnian pil. Apa susahnya itu? Karena dia begitu percaya diri. Mungkinkah dia benar-benar bisa memurnikan pil 9 putaran pengembali jiwa? Bagaimana ini mungkin? Ramuan ini adalah keterampilan pamungkas Raja Obat. Aku harap dia tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi negara naga kita. Jika orang klan Ko menang, reputasi kitalah yang akan hilang. Kehormatan rakyat negara naga. Berdoalah agar dia gagal. Dewa Naga lindungi kami. Tolong jangan biarkan dia memurnikannya. Jika aku harus menikah dengan pangeran klan Ko manapun, aku lebih baik membenturkan kepalaku dan mati. Aku bertanya-tanya masalah sulit apa itu. Ternyata tidak lebih dari ini. Aku tidak menyangka bahwa Dalu ini benar-benar memurnikan pil 9 putaran pengembali jiwa. Sekarang, apa yang harus dilakukan? Bocah klanku keparat ini. Apa sebenarnya rencananya? Melihat kemenanganku sudah di depan mata. Dan aku akan naik ke posisi Raja Obat. Dia harus ikut campur. Jika bukan karena Wu Tian yang menghalangi, aku pasti akan mengurusmu. Karena mereka berdua telah memurnikan pil, pemenangnya sulit ditentukan. Dan hanya ada satu posisi untuk Raja Obat. Mengapa tidak mengadakan babak tambahan? Aku tidak peduli. Bagaimanapun pilku adalah yang terbaik di dunia. Karena itu masalahnya. Kalian berdua bisa memberikan pil tersebut kepada pasien masing-masing. Siapapun yang pilnya menyembuhkan pasien akan menjadi pemenangnya. Apa pendapat kalian berdua? Kakak senior Yao, ajari orang klan Ko yang bodoh ini sebuah pelajaran. Benar, biarkan dia melihat seperti apa pil 9 putaran pengembali jiwa yang asli. Negara naga kalian benar-benar terlalu rendah. Bagaimana ini mungkin? Kakak senior Yao benar-benar gagal. Kakak senior Yao adalah murid langsung Raja Obat. Jika dia saja tidak bisa melakukannya, maka di seluruh dunia ini, apakah tidak ada orang lain yang mampu? Dengan tingkat keterampilan medis seperti ini, Apa yang membuatmu begitu bangga? Kakak senior Yao gagal, tapi apakah itu berarti kau pasti akan berhasil? Tepat sekali, kau bahkan belum mencoba. Mengapa kau begitu sombong? baiklah. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu. Keterampilan medis klanku adalah yang terbaik di dunia. Lihat itu. Ini adalah kekuatan. Sekumpulan semut. Hari ini Paviliun Raja Obat ini dan gelar Raja Obat akan aku ambil. Kau pasti putri Raja Obat. Mulai sekarang, kau adalah wanitaku. Layani aku dengan baik hari ini, dan kau tidak akan kekurangan keuntungan. Biarkan aku pergi. Seseorang tolong bantu. Beraninya kau? The film was translated and narrated by M Media. Di majelis seleksi Raja Obat, siapa yang berani begitu lancang? Salam Raja Obat. Ayah, selamatkan aku dari bajingan ini. Dia melecehkanku. Kau harus memotong kedua tangannya dan melemparkannya ke anjing. Bersemangat. Aku menyukaimu yang seperti ini. Wanita yang sulit diatur, dibandingkan dengan mereka yang lemah lembut, menjinakkanmu. Memberiku rasa pencapaian yang lebih besar. Siapa kau? Beraninya kau? Di Paviliun Raja Obat.
Tidak menghormati putriku, Putri Raja Obat. Penjaga, tangkap dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Aku Pangeran Klanko, juara kompetisi ini. Menurut aturan kompetisi, Putri Raja Obat sekarang adalah wanitaku. Siapa berani ikut campur saat aku sentuh wanitaku? Kau bilang kau memenangkan kompetisi Raja Obat. Kau tidak percaya? Tanyakan pada yang lain. Ayah, tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin menikahi bajingan ini. Aku minta maaf, Putri. Menurut aturan kompetisi, dia telah meraih kemenangan. Jadi kau harus menjadi wanitanya. Apa katamu? Ayah, apakah aku ini putri kandungmu? Hanya dengan satu kata maaf, kau mengirimku ke sarang harimau. Kau sungguh kejam. Bagaimana kau bisa menatap wajahku? Aku tidak memiliki ayah yang tidak punya hati. Aku membencimu. Kau sebaiknya patuh menjadi wanitaku, agar kau tidak terlalu menderita. Ayahmu tidak akan bisa melindungimu. Dalam mimpimu, Jalan kau menolak cara yang mudah. Aku. Aku bahkan belum mulai memurnikan pil. Dan siapa kau? sudah sampai sejauh ini. Orang ini terus bersikeras untuk maju. Jangan berlagak seperti pahlawan yang benar. Bahkan kakak Kyo sudah dikalahkan. Dia hanyalah seorang yang bahkan tidak tahu cara meracik pil. Kau pikir dia bisa membalikkan keadaan? Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Negara naga kita akan mendapatkan satu lagi. Apakah kau merasa malu? Apakah itu masih belum cukup? Sampah negara naga. Mengapa ada begitu banyak jenis sampah di sini? Baru saja merekrut satu orang lagi. Sekarang datang lagi satu orang. Kinmu, berhentilah berpura-pura tenang di sini. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau pikirkan. Kau hanya ingin memenangkan hati muka. Tapi akan kuberitahu kau, masalah ini menyangkut kehormatan negara naga. Jika kau tidak mampu maka jangan lakukan. Mengambil tugas yang sulit. Jangan gagal saat waktunya tiba. Dan berakhir menjadi bahan tertawaan dunia. Apakah kau yakin aku akan kalah seperti itu? Putaran kompetisi ini adalah tentang pemurnian pil. Kau pada dasarnya tidak tahu cara memurnikan pil. Bagaimana cara menggunakan tungku pemurnian pil? Kau mungkin juga tidak tahu, bukan? Masih ingin menang? Apakah otakmu sudah mati rasa atau bagaimana? Dia tidak salah. Kau orang bodoh yang tidak berguna bahkan. Kau bahkan tidak tahu cara menggunakan tungku pemurnian pil. Dengan apa kau akan melawanku? Meracik pil dengan tangan kosong. Ini sungguh tidak pernah terdengar. Memang, agar sebuah pil terbentuk, prosesnya sangatlah rumit. Harus berada di dalam tungku alkimia, melalui berbagai tahapan pemurnian. Tidak satu langkah kecil pun boleh salah. Meracik pil adalah masalah di mana kesalahan kecil berujung pada kegagalan besar. Bagaimana mungkin seseorang meracik pil dengan tangan kosong dalam hitungan detik? Bukan hanya itu, ini sepertinya adalah pil pengembali jiwa 9 revolusi tingkat atas. Aku khawatir bahkan Raja Obat akan merasa sulit untuk mencapainya. Keterampilan alkimiaku telah mencapai puncaknya. Bagaimana mungkin kau, sampah yang hanya menggosok benda dengan tangan, yang bisa bersaing? Kau hanya di sini, mencoba mengesankan orang dengan omong kosong. Hanya sekadar pamer. Benda milikmu ini, apakah bisa dimakan? Itu mungkin malah akan meracuni orang hingga tewas. Sampah semacam ini, siapa yang berani memakannya? Kinmu tipu muslihat apalagi yang kau mainkan. Cepat kenyah dengan barang rongsokanmu itu. Apakah kau ingin meracuni orang dan membawa malu bagi negara naga kita dan pavilion Raja Obat? Yao Gui, diamlah. Aku percaya pada Tuan Qin. Pil miliknya pasti akan berhasil. Kau adalah wanitaku. Mengapa kau membela orang luar? Aku benci. Siapa wanitamu? Anggota klanku rendahan sepertimu tidak pantas untukku. Kau masih punya waktu untuk membual di sini. Khasiat obatmu akan segera kedaluarsa. Apa katamu? Ini? Bagaimana ini mungkin? Keterampilan alkimiaku sudah lama melampaui Raja Obat. Bagaimana situasi ini bisa terjadi? Pangeran klanku. Dia tampak tidak istimewa bagiku. Memang. Namun dia masih berbicara dengan sombong. Mengklaim keterampilan medisnya lebih unggul dari Raja Obat. Dia benar-benar tidak takut jatuh ke neraka penarik lidah dan menderita siksaan karena lidahnya dicabut. Eliksir bau dalu bermasalah. Demi keadilan, Raja Obat mohon berikan perintah untuk mencabut gelar juara pertama pria ini. Atas dasar apa? Setidaknya untuk saat ini pilku, efek obatnya masih yang terbaik. Setidaknya dia sadar, posisi Raja Obat masih milikku.
Kecuali dia bisa membuktikan bahwa pil yang dia gulung di tangannya memiliki efek obat yang lebih unggul dari milikku. Bagaimana kalau kita biarkan pria ini mencobanya? Karena keadaan sudah sampai di sini. Kita hanya bisa mengobati kuda mati seolah-olah masih hidup. Kita tidak bisa membiarkan orang luar mengambil posisi raja obat, bukan? Teknik meracik pil dengan tangan ini adalah sesuatu yang belum pernah kudengar. Metode ini mungkinkah tidak bisa diandalkan? Aku pernah dengar sedikit tentang metode ini. Kudengar bahwa 100 tahun yang lalu ketika wabah melanda negara naga dan mayat berserakan di ladang, itu adalah seorang master medis yang meramu pil dengan tangan, menyelamatkan rakyat jelata dari kesulitan mereka. Tapi tidak ada cara lain sekarang. Biarkan dia mencobanya. Anak muda, aku harap kau tidak mengecewakanku. Sekarang berikan obat itu kepada pasien. Kompetisi seleksi Raja Obat. Aku tidak percaya sedetik pun bahwa pil yang kau gulung dengan tangan ini bisa memiliki efek obat yang berarti. Dermawan Andalah yang menyelamatkan saya. Anda seperti orang tua kedua saya. Itu hanya usaha kecil. Tidak perlu formalitas. Dia benar-benar sembuh. Bukan hanya sembuh, tapi dia bahkan mendapatkan kembali tubuh mudanya. Siapa yang menyangka pria ini benar-benar memiliki keterampilan medis seperti itu? Dengan begini, posisi raja obat kita tidak akan jatuh ke tangan orang luar. Itu luar biasa, Tuan Qin. Anda benar-benar berhasil. Mustahil. Tidak ada yang mustahil. Faktanya ada tepat di depan mata kita. Kau benar-benar kalah dalam keterampilan. Pemenangnya telah diputuskan. Dengan ini saya umumkan bahwa dalam kompetisi Raja Obat ini, pemenangnya adalah Qinmu. Sekarang, saya akan menyerahkan kepada pemenang. Ini Qinmu. Ramuan spiritual tertinggi dari paviliun Raja Obat saya, Teratai Phoenix 9. Selamat anak muda. Luar biasa. Selama kita mendapatkan Teratai Phoenix 9, guru akan terselamatkan. Tunggu dulu. Hari ini selain aku, tidak ada orang lain yang bisa mengambil Teratai Phoenix 9. Pangeran Clancol. Apa maksud dari semua ini? Apa maksudku? Tepat seperti yang kukatakan. Orang tua, jika kau tahu apa yang baik untukmu, berikan saja Teratai Phoenix 9 itu kepadaku. Mungkin, aku bahkan bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku akan menghancurkan paviliun Raja Obat ini sepenuhnya. Apa katamu? Tidakkah kau mengerti orang tua? Aku menyuruhmu memberikan benda itu padaku. Jika kau masih menolak, aku akan membunuh semua orang di sini sekarang juga. Kau pikir kau siapa? Berani kurang ajar di negeri naga. Apakah ayahmu tidak pernah mengajarimu bahwa di wilayah orang lain, kau harus menjaga sikap? Qinmu, kau sedang berakting lagi bukan? Apa kau pikir aku tidak tahu? Energi internalmu rusak. Dan kau terluka parah. Dengan kekuatanmu saat ini, kau jauh dari tandinganku. Mengalahkanmu sangatlah mudah. Tuan Qin, apa yang dia katakan? Apakah Anda terluka? Bagaimana kau tahu tentang cederaku? Ternyata tebakanku benar. Kau bersekongkol dengan Wu Tiang bukan? Dia mengiringmu untuk mengambil Teratai Phoenix 9. Lalu kenapa jika dia melakukannya? Tuan Wu Tiang memiliki seni bela diri yang tiada tara. Jika dia bergabung denganku, negara naga akan berada di bawah kendali kita. Benarkah begitu? Cukup omong kosongnya. Apakah kau akan menyerahkannya atau tidak? Cepat serahkan padaku. Dan bagaimana jika aku menolak? Menolak ya? Baiklah. Maka hari ini, aku tidak akan bersikap sopan. Mari kita lihat siapa yang berani. Jiu Shaoshen Gong sedang bertugas. Orang yang tidak berkepentingan segera menyingkir. Kau memanggil bala bantuan. Apa? Kau diizinkan menggunakan trik kotor. Tapi aku tidak diizinkan memiliki rencana cadangan. Kau penjahat pengkhianat. Aku harus mendapatkan bunga ini. Apa kau pikir menangkapku berarti segalanya sudah selesai? Dalam mimpimu, selama Tuan Wu Tian ada di sini, kalian semua tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Negara naga,
akan selalu menjadi budak klanku. Dan kalian semua juga budakku. Bawahan Anda telah gagal dalam tugasnya. Sebuah laporan baru saja datang dari anak buah saya. Saat Wu dan saya meninggalkan Shen Gong. Bahwa Wu Tian memanfaatkan kekacauan dan membawa Nona Lu Yan pergi. Apa katamu? Hu sedang menangani akibatnya. Sui Yue, The segera film bawa was anak buahmu translated dan and ikuti aku narrated untuk by menyelamatkan M Lu Yan. Media. Ya, Kinmu bocah ingusan. Kemana kau pikir kau akan pergi? Wu Tian, beraninya kau. Aku akan memberimu 3 detik. Lepaskan guruku segera. Kalau tidak aku pasti akan menghabisimu. Kau menginginkan gurumu. Baiklah. Serahkan teratai Phoenix 9 sekarang. Dan aku akan melepaskannya. Jika tidak, aku akan mencekiknya sampai mati. Dan memisahkan kau dan gurumu. Antara dunia orang hidup dan orang mati. Berhenti. Guru. Tuan Qin. Siapa dia? Mengapa dia terlihat persis seperti saya? Aku juga ingin tahu. Apakah Anda mengetahui sesuatu? Sebenarnya, dulu kau memiliki seorang kakak perempuan kembar yang baru saja menghilang dalam sebuah kecelakaan. Aku mencarinya selama bertahun-tahun, namun tidak menemukan jejaknya. Jetty. Dia sebenarnya adalah kakak kembar saya. Aku mengerti. Jangan. Jangan berikan padanya. Qin Wu. Aku lebih baik binasa bersamanya. Guru, Jaga kakakku baik-baik untukku. guru. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Bersikaplah sopan. Kau adalah sanderaku sekarang. Apa aku menyuruhmu bicara? Leluhur Anda tidak boleh. Saya tahu Anda mengkhawatirkan Nona Lu Yan. Tapi teratai Phoenix 9. Kita sama sekali tidak bisa menyerahkannya. Ya, guru kita tidak bisa menyerahkannya. Belum lagi, apakah Wu Tian setelah mengambil barang itu akan benar-benar melepaskannya, bahkan jika dia melakukannya tanpa teratai Phoenix 9. Nona Lu Yan tidak akan selamat, dan setelah luka Wu Tian sembuh, itu akan menjadi bencana besar bagi negara naga kita. Warga negara naga akan ditempatkan dalam keadaan yang sangat menderita. Memang, hanya ada satu teratai Phoenix 9. Jika Wu Tian menggunakannya, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya lagi. Leluhur mohon pertimbangkan kembali. Kalian semua memintaku untuk meninggalkan guruku. Kinmu, sebaiknya kau berpikir dengan hati-hati. Kau telah bertahan selama 1000 tahun, hanya untuk bersatu kembali dengan gurumu. Apakah kau benar-benar ingin melihat dia mati di depan matamu sendiri? Aku lihat kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti matinya. Jangan serahkan itu. Wu Tian, beraninya kau. Sepertinya, perasaanmu padanya tidak lebih dari ini. Maka aku tidak punya pilihan selain mengantarnya pergi sendiri. Berhenti. Kau pikir aku akan berhenti hanya karena kau bilang? Teratai Phoenix 9 ada di sini. Lepaskan guruku. Qin Wu. Jangan. Prinsip-prinsip yang kuajarkan padamu. Apakah kau sudah melupakan semuanya? Kau harus mengutamakan orang-orang di dunia. Guru, Diam. Jika kau berani menyerahkannya, kau bukan lagi muridku. Kau. Sampah tidak berguna. Apa gunanya kau? Karena kau tidak mau menyerahkannya, maka aku harus mengambilnya dengan paksa. Kinmu, kau tidak bisa menggunakan penggabungan pedang ganda sekarang. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Aku sarankan kau bersikap masuk akal. Serahkan teratai Phoenix 9. Aku masih bisa mengampuni nyawa kalian. mimpi saja kau. Benar-benar keras kepala. Kalau begitu pergilah menjemput ajalmu. Berhenti. Jika kau ingin menyentuh leluhur, kau harus melewati kami terlebih dahulu. Dua lagi datang menjemput ajal mereka. Baiklah. Maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Dan kemudian mengirim yang lain untuk menyusul.
Kinmu. Dengan kultivasimu saat ini, bagaimana mungkin kau bisa melawanku? Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, dan kemudian membuat rakyat seluruh negara naga dikubur bersamamu. Apakah kau masih belum menyerah? Kinwu, aku telah menangkapnya. Bunuh dia dengan cepat. Jangan khawatirkan aku. Bunuh dia dengan cepat. Guru, The Kau film was wanita gila. translated Menyingkirlah and dari narrated jalanku. by M Media. tidak. Guru, aku tidak bisa melihatmu mati. Permainan kucing dan tikus ini, aku sudah bosan memainkannya. Sekarang, aku akan mengirim kalian semua ke alam baka bersama-sama. Rasakanlah kekuatan mengerikan yang telah kupendam selama 1000 tahun. Wu Tian, mengapa kau tetap begitu keras kepala? Apa yang kau tahu? Tunggu sebentar. Begitu aku menyerap teratai Phoenix 9 dan merebut kekuatan umur panjangmu, aku akan menjadi makhluk tertinggi di seluruh langit dan bumi. Sayang sekali. Setelah 1000 tahun, perjuangan pahitmu, pada akhirnya, kau tetap kalah. Dariku. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik bagaimana aku membantai kalian semua seluruh negara naga. Rakyat negara naga, pinjamkan aku bantuan kalian. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan spiritualmu jelas sudah habis. Mengapa kau masih memiliki kekuatan yang begitu hebat? Wu Tian, kau telah melakukan kejahatan tanpa akhir dan membantai orang yang tidak bersalah. Hari ini, aku akan menggunakan kekuatan rakyat untuk mengeksekusimu di tempat. Bersiaplah untuk mati. Guru, Kinwu, kau berhasil. Guru, aku berhasil. Tidak ada yang bisa menghentikan kita lagi untuk bersama selamanya. Bolehkah saya bertanya pada pengantin pria kita? Bolehkah saya bertanya pada pengantin pria? Yang mana pengantin wanitamu? Pilih satu. 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 Bagaimana bisa kau menemukanku secepat itu? Guru, bahkan setelah 1000 tahun, aku masih bisa mengenalimu dalam sekali pandang. Guru, kali ini kau tidak akan bisa melarikan diri.